Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan, sekarang saya sedang berada di sebuah rumah batik. Nah, rumah batik ini sebuah rumah produksi batik tulis yang ada di Kota Probolinggo. Dan ini bersama Mbak Mita, pemilik dari Batik Kasmari. Nah, coba ya kita nanti mengulik atau kita mengupas bagaimana saja prosesnya dan dari mana. Mbak Mita ini usaha batik itu sejak tahun berapa? Alhamdulillah, saya memulai usaha batik ini sejak tahun 2010. Semula usaha batik ini diadakan di Kota Probolinggo dengan tujuan Kota Probolinggo ingin memiliki batik khas Kota Probolinggo yang dikelola oleh warga Probolinggo. Kemudian pemerintah mengadakan pelatihan untuk beberapa pengrajin, macam-macam pengrajin dari Kota Probolinggo, termasuk saya, dan akhirnya beberapa pengrajin bisa menjadi pembatik. Bisa nggak nanti ditunjukkan bagaimana cara atau mulai dari mana proses pembatikan ini? Bisa monggo. Jadi bisa langsung praktek ya? Insya Allah bisa. Nah, alhamdulillah, kita coba ya, kita langsung praktek. Mulai dari mana dulu ini? Kita mulai dari menggambar dulu. Menggambar itu kita butuh media untuk tempat kain sama jiplaannya. Kemudian setelah kita jiplak, baru kita canting. Dicanting. Oh, canting ya. malam. Oh gitu, digambar setelah Digambar itu dulu dijiplak. Jadi kainnya itu ada di atas, gambarnya di bawah. bisa praktek gimana? Berikut ini akan kita lihat bagaimana proses penggambaran dari kain batik yang langsung akan dipraktekkan sama Mbak siapa namanya? Sundari. Mbak Sundari. Ini Sundari tapi bukan Sukoco. Yo engko andian Dewi Binawi. Nah, ini proses menggambar kain batik. Ini menjiplak ya. Karena ada gambarnya di bawahnya ini ya. Oh gitu. Jadi ini digambar begini. Berarti bikin polanya dulu dari kertas ini ya? Iya, kertas apa ini? Kertas minyak. Kertas minyak. Ini untuk menyelesaikan satu lembar kain ini butuh waktu berapa lama? Tergantung. Kalau motifnya sederhana, 1 hari itu bisa dapat 5 lembar atau 7 lembar. Tapi kalau motifnya agak susah, biasanya 1 hari dapat 2. Itu jadi ya 2 itu? 2. Posisinya sudah digambar maksudnya. Kemudian setelah proses gambar kita melaju ke proses penyantingan. Setelah penyantingan baru kita pewarnaan. Mungkin bertahap itu sekitar 3 hari selesai. 3 hari untuk berapa? 1 lembar itu biasanya kalau membuat seragam 1 hari untuk menggambar, hari kemudian untuk mencanting, hari selanjutnya untuk mewarna, kemudian proses finishing. Jadi 4 hari itu bisa kita menghasilkan 50 batik juga bisa. Oh gitu. Jadi bukan ini ya. Jadi proses gambar dulu sehari. Iya. Kemudian proses penyantingan. Kemudian proses pewarnaan. Terakhir finishing. Nah, ini pewarnaan ini kan warnanya macam-macam. Itu iya. Depan yang ini kan warnanya berapa macam? Ini berapa kali pewarnaan? Jadi 1 kali pewarnaan aja. 1 kali pengujian. Jadi prosesnya 1 kali. Jadi kita pakai proses pengujian 1 kali. Kalau mau dibikin berkali-kali nanti bagus juga. Tapi prosesnya agak lama. Oh, lebih lama ya. Sekarang proses penyantingan. Oke kawan, ini proses pencantingan. Malam gitu ya? Iya, malam yang ditempelkan. Jadi nanti untuk penempelan malam ini sesuai bentuk motifnya. Setelah itu seperti ini diwarna. Nah, seperti ini. Ini sudah di malam, kemudian diwarna. Ini sudah malam. Iya. Jadi fungsinya malam ini agar warna tidak keluar dari. Nah, kayak gini kan warnanya tidak keluar karena sudah
gerbang. Oh, sudah dibatasi sama itu ya. Iya, jadi fungsinya malam itu untuk menampilkan motif agar pewarnaannya bisa dilaksanakan. Oh, gitu. Sesuai keinginan gitu. Ini batik pesanan dari mana yang ini? Ini pesanan dari desainer khusus yang motifnya berasal dari beliau. Kemudian kita mengerjakan dikombinasi dengan ide pewarnaan dari kita. Ini sudah proses pewarnaan. Nah, setelah pewarnaan ini nanti diprosesnya gimana ini? Setelah ini? Kita finishing, kita kunci di depan ada cat namanya water glass. Cat water glass itu fungsinya untuk agar warna itu awet, bisa melekat dengan kuat. Kemudian kita tunggu 1 jam atau sampai kondisi kain itu menyatu dengan cat itu, baru kemudian kita lorot itu kita masukkan ke air panas, fungsinya untuk mengeluarkan malam-malam ini. Jadi setelah warnanya meresap di kain, malam ini dibuang, itu warnanya tidak kemana-mana, jadi tetap bentuknya begini. Nah, seperti ini. Oh, ini sudah proses finishing ya? Ini sudah selesai. Jadi setelah finishing, malamnya itu meskipun dilepas warnanya tidak kemana-mana. Oh, ini bekas malamnya yang ini ya, garis-garis ini ya? Yang putih-putih itu malam. Ini bahannya dari bahan apa, Bu? Dari bahan dari katun. Bahan katun ya, harus katun ya? Tidak boleh ada satu lembar pun untuk polyester, tidak boleh. Harus 100% ya? 100% katun murni, karena warna batik tidak akan keluar dengan cerah jika ada serat polyester di situ. Oh, gitu ya. Seratnya harus katun murni, full katun. Oke kawan, ini sedang proses mewarnai. Nah, proses mewarnainya begini. Gak jauh sih caranya seperti anak-anak TK belajar menggambar. Jangan keluar ini. Nggak boleh keluar harusnya. Nggak boleh keluar ya, harus ya, harus tetap hati-hati. Di dalam garis itu ya. Iya, harus. Oh iya, persis banget ini sama anak-anak TK belajar mewarnai. Berarti anak-anak TK bisa juga ya kayak gini? Bisa banget, tapi dia nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar ya, berarti anak-anak yang sudah pro ini. Oke guys, kita masih iseng di pengusaha batik Probolinggo bersama Ibu Mita. Mita Agustin, namanya Mita Agustina. Beliau salah satu pengusaha batik yang sudah mulai usahanya sejak tahun 2010. Begitu ya? Insya Allah. Nggak salah ya? Oh, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang beliau masih eksis membatik apa saja yang bisa dibatik. Nah, beliau ini tinggal di jalan apa ini, Mbak? Jalan Kiai Haji Hasan Genggong, Gang Melati nomor 69, Probolinggo. Nah, itu alamatnya Bu Mita ini ada di Jalan Kiai Hasan Genggong, Gang Melati nomor 69, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Alhamdulillah kita sudah ada di sini. Maaf ini suaranya mungkin agak kepersek, nggak jelas ini karena kondisi di luar ini sedang hujan lebat. Nah, ini sambil kita melihat bagaimana proses menggambar batik, mewarnai. Maaf ini lagi mewarnai. Jadi ini warna apa ini? Warna hitam apa? Hitam. Warna hitam. Nah, jadi satu lembar ini bisa selesai dalam berapa hari nih? Kalau ini kalau lancar setengah hari selesai satu. Setengah hari selesai ya untuk ini ya, satu ya. Oh, ini nyiprat begini nggak boleh ya? Seperti ini. Iya, ini tadi ngasih contoh, netes ke sini. Oh, bisa dihapus itu ya? Bisa dihapus. Jadi ya, berarti nggak reject ya, masih bisa ya? Bisa. Luar biasa. Kita lihat geser sini nih, ini juga batik, ini batik yang sudah selesai nih, batiknya sudah jadi ini. Iya, ini batik untuk pegawai negeri. Oh, ini pegawai ya, khusus pegawai, ini bukan untuk umum. Jadi ini tidak dijual untuk umum. Iya. Ini hanya untuk pegawai saja, seragam pegawai. ASN Kota Probolinggo. Oh, gitu ya. Ini produksi untuk pesanan saja atau Ini produk? untuk pesanan. Apa ada? Ini motif pesanan kalau ini. Kalau untuk pribadi bisa, misalkan ada keinginan pingin motif apa nanti saya buatkan gitu.
Oh gitu ya, custom ya. Satu Custom. bisa ya, boleh ya? Bisa, satu bisa. Oh gitu. Itu desainnya dari kita apa dari Bu Mita sendiri yang Bisa, desain? monggo. Kalau mau dari pelanggan juga bisa, minta desainkan saya juga bisa. Banyak pilihan ya di sini, contoh-contoh gitu ya. Banyak. Nah, ini Sementara toko batiknya di showroom ini juga. di showroom juga. Ya, karena kita masih pengusaha kecil. Usaha kecil ya. Mau menjadi besar ya? Amin. Insya Allah, amin. Ya, alhamdulillah. Baik, kita kemana lagi nih supaya lebih terang? Apa finishing atau gimana ini? Finishingnya soalnya masih hujan, jadi Oh, tidak bisa ya. Bisa. Untuk kita, jadi kita tidak bisa ngambil video untuk finishing. Mungkin lain waktu kita Monggo, bisa silahkan. sharing lagi karena silahkan. kondisinya hujan, kita nggak bisa langsung ke bagian finishing. Jadi beginilah proses untuk membatik, mulai dari tadi menggambar atau menciplak. Ya menciplak lah, kayak bener ini kayak kerjaan anak TK ini. Iya. Dari mulai menciplak terus mewarnai